Keanekaragaman Hayati. Itu sudah dibuat dalam bentuk video, dalam menjelaskan slide per slide-nya, ya. Dan itu akan selalu Ibu postingkan atau Ibu submitkan di Live Unpad sebelum hari perkuliahan, sehingga pada hari perkuliahan ya kita hanya membahas kasus, hanya mendiskusikan dari materi. Ya, Ibu mungkin hanya mengulas lagi gitu ya, dan Ibu akan cross check mana yang membaca, menyimak, mana yang tidak. Dan biasanya entah itu Ibu buat poll, biasanya di sela-sela kita kuliah seperti ini akan muncul pertanyaan. Di menit keberapa itu akan muncul, dan itu Ibu anggap sebagai kuis. Ya, itu bisa 5 pertanyaan, bisa 10 pertanyaan, itu tergantung. Dan isinya yang ditanyakan itu tentang materi yang Ibu posting nanti di Live Unpad, ya. Nah, jadi mau tidak mau, kalau tidak begitu kalian kalau tidak dipaksa nggak akan baca. Ya, jadi mau tidak mau kalian harus menyimaknya. Jadi sudah tidak baca lagi, tinggal mendengarkan penjelasan dari itu. Kalau ini Ibu yang membuat, kemudian ada pengampu lain yang membuat. Ibu biasanya cross check. Ibu ke bagian membuat video keanekaragaman hayati, Ibu Yuli ke bagian ekosistem, misalnya Ibu Yalin ke bagian apa. Nah itu kita semua saling mengisi. Ya. Nah nanti jadi kalian yang tidak menyimak akan bisa menjawab pertanyaan yang ada di pool, gitu ya. Jadi Ibu harapkan kalian aktif seperti itu. Kenapa? Karena memang kita dituntut sekarang kalian itu konsepnya itu atau metodenya itu adalah student central learning. Jadi SCL, kalianlah sentralnya, bukan Ibu, gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam kita tatap muka 100 menit, maka yang aktif bicara jangan Ibu yang mendominasi justru, tapi kalian ya, Ibu memfasilitasinya. Nah itu sebetulnya konsepnya, tapi Ibu juga cukup maklum, kata Ibu juga sampaikan, kalian itu transisi gitu ya, masa transisi dari SMA ke kuliah gitu ya, belumlah kalian juga dalam transisinya itu dengan kondisi yang seperti ini yang memang transisinya itu mungkin gitu ya tidak begitu ideal yang seperti yang kita harapkan gitu ya. Nah Ibu juga tidak akan langsung, Ibu akan bimbing, mungkin Ibu akan modif gitu ya, menjelaskan juga gitu. Kemudian kalian cuma Ibu harapkan terus gitu ya kurvanya itu meningkat, jangan sampai terus malah menurun. Sekarang semangat kalian banyak diskusi gitu ya, nanti lama-lama melempem, Ibu lagi yang bicara banyak gitu, jangan sampai gitu ya. Itu. Nah, tetapi gitu. Nah, ini banyak tetapinya kok Ibu tuh ya, betul. Jadi karena kita itu sistem untuk mensupport pembelajaran seperti ini, kita itu ada diberi media, diberi platformnya itu Live Unpad ya. Nah, Ibu pikir yang namanya sistem itu bisa error, mungkin sangat besar. Ini terjadi minggu ini. Nah, yang akan Ibu tanyakan sekarang, siapa yang sempat mengakses Live Unpad? Hari ini, kemarin, semalam, siapa yang sempat? Ya, Saya, Bu. Saya, Bu. Gimana keadaannya? Nggak bisa dibuka, Bu. Tidak bisa dibuka, Bu. Iya, Bu. Buka ya, error ya. Itu ya. Maksud Ibu, kalau misalnya kalian ada sesuatu hal gitu ya, nanti ke depannya tidak bisa mengakses aktif, tanya ke Ibu gitu ya. Bu, kenapa Bu? Saya nggak bisa buka Live Unpad. Dengan begitu, maka Ibu tahu kalian berusaha mengaksesnya. Gitu. Kalau kalian sekarang seperti begini, pasti tidak ada yang seorang pun ke Ibu yang cross check, maka Ibu berasumsi, wah ini anak saya nggak ada satupun yang laporan yang mengakses Live Unpad gitu. Ibu sengaja diem, nggak announce kalian ke misalnya ini Live Unpadnya sedang error ya, nggak sengaja Ibu gitu ya. Nah itu maksud Ibu, itu yang disebut kalian harus lebih aktif, proaktif ya. Jadi nanti misalnya kalian nggak bisa mengakses nih, cepat bilang ke Ibu, Bu, kenapa Bu saya nggak bisa?
mungkin Ibu kalau saat itu Ibu tidak ngeh gitu ya, Ibu tidak tahu Ibu akan cepat lapor gitu yang berwenang, atau juga Ibu kalau Ibu sudah tahu ternyata oh iya Ibu akan menginformasikan permasalahan yang sebenarnya, oh iya ada lagi error ini gitu ya. Oke, itu satu poinnya yang harus kita sama-sama perbaiki ya. Kemudian, nah ke depannya mungkin kita harus ada forum juga. Ibu kan buat forum nih. Ibu juga sebetulnya ya ini karena perkuliahan awal-awal itu Ibu juga baru hari kemarin karena Ibu baru minggu lalu hektik banget gitu ya Ibu tuh dengan segala tugas yang ini Ibu baru bisa menyelesaikannya di hari Jumat. Nah, maksud Ibu itu tuh mau tadi malam kemarin itu Ibu sudah mau menata live Unpad gitu ya. Ibu sudah baru memasukkan gitu 3 itu, kemudian belum ada bla bla blanya, sudah terburu mungkin ya dengan perkuliahan yang mulai berbarengan. Kita ada berapa fakultas? Ada 16 fakultas Universitas Pajajaran itu. Bisa kalian bayangkan, dan fakultas-fakultas yang gemuk itu seperti fakultas FISIP, FIKOM, itu mahasiswanya sangat-sangat banyak, sastra gitu ya. Nah itu kebayang gitu mengakses sistem itu dalam waktu yang berbarengan gitu ya. Mungkin ya crash gitu ya, makanya error. Nah itu kita oleh karena itu, jadi hari ini Ibu akan mulai memodifikasi. Ibu tidak akan mulai kasus dari awal, tapi Ibu akan menjelaskan dulu nih berarti minimal highlight. Karena yang harus Ibu jelaskan hari ini ada tiga PowerPoint nih, gitu ya. Jadi Ibu akan berusaha highlight itu artinya yang saat ini kalian sudah paham materi itu, misalnya ekosistem, kalian sudah tahu, Ibu akan random tanya beberapa. Kalau misalnya Ibu pikir semua sudah tahu bahwa itu apa ekosistem, maka Ibu akan loncat, ya, ke materi selanjutnya gitu. Ibu anggap itu semua karena Ibu tahu itu sebetulnya hanya mengingatkan kembali ya, karena di SMA kalian pernah mendapatkannya ya. Jadi Ibu akan lihat dulu karena ada tiga PowerPoint nih yang harus Ibu sampaikan, dan nanti kita akan ini ke kasus ya, akan membahas kasus. Oke, itu poin yang kedua. Kemudian dan yang utama di sini, minggu depan informasi yang penting ini, minggu depan kalian harus sudah presentasi terkait kasus ini. Gitu ya. Nanti akan Ibu jelaskan di akhir perkuliahan hari ini kasusnya apa. Dan Ibu minta lupa kemarin Korlas tuh siapa? Bukan Dea, siapa? Korlas tuh. Saya Ibu Muhammad Abrar. Abrar kok lupa ya. Abrar ya. Abrar, Ibu minta tolong Abrar membagi kelas ini menjadi 5 kelompok, Brar. Ya, sok hari ini nanti akhir perkuliahan sudah ada ya, karena minggu depan itu kelompoknya harus sudah membuat tugas kasus ini, membahas kasus ini ya. Gitu. Baik, Ibu, siap. Itu berarti yang sudah Ibu sampaikan. Nanti Ibu kalau lupa yang disampaikan, apalagi nanti akan Ibu ingat-ingat dulu. Ya. Nah, oke, kalau begitu Ibu mulai dengan PowerPoint dulu terkait dengan perkuliahan materi awal ya. Jadi kita melihat apa sih sebetulnya kok Ibu bicara tentang ekosistem, kok Ibu bicara populasi ya, kok Ibu berbicara biodiversitas gitu. Sebetulnya apa sih yang akan dipelajari di ekosistem di ekologi peternakan itu. Oke, Ibu akan mulai dengan di ruang lingkup dulu ya. Oke, Ibu cari mana tadi itu ada.
Ya, sudah terlihat di screen masing-masing. Udah, oke. Ya. Ini kita sekarang bagaimana kita akan mempelajari ekologi peternakan itu gitu ya, akan terkait dengan apa sih ruang lingkup di ekologi peternakan itu gitu ya. Jadi kalau kita melihat ekologi peternakan dari terminologinya gitu ya, bahwa apa sih pengertiannya dari ekologi gitu, itu adalah satu studi tentang adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, ya baik itu lingkungan biotiknya maupun abiotiknya. Kalian sudah paham, ya. Jadi kita makhluk hidup gitu ya di dalam lingkungannya, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan kerja, itu di lingkungan sekolah, itu di lingkungan lingkungan perumahan, misalnya tempat tinggal, itu semuanya kita tidak bisa lepas dari lingkungan yang mempengaruhi kita. Baik itu biotik maupun abiotik. Biotik itu apa? Biotik itu apa? Contohnya Siti Gina. Biotik itu, ya Ibu, biotik itu contohnya makhluk hidup yang hidup kayak misalnya mikroba, bakteri yang kayak gitu, bukan Bu? Betul, apalagi makhluk hidup di lingkungan kita. Di lingkungan kita saja di yang ada di kita, yang tempat baik di tempat hidup, lingkungan tempat tinggal maupun di kampus, apa lingkungan biotik kita. Tumbuhan dan hewan, Bu. Terus apa lagi? Manusia, Bu. Oke. Jadi ada manusia, teman kita, tetangga kita, gitu ya. Itu kemudian tadi yang dikatakan tumbuhan di sekitar kita yang memberi kita oksigen. Ada manusia, ada hewan kita juga, ada kucing yang berkeliaran lah, ada nyamuk lah yang mengganggu kita, gitu ya. Ada segala macam makhluk hidup termasuk tadi mikroba gitu ya. Mikrobanya itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Menguntungkan itu misalnya kita membuat yogurt dari mulai misalnya bahan asalnya susu, kita dengan bantuan mikroba yang menguntungkan ditambahkan ke sana menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih, yaitu misalnya yogurt. Ya, kenapa mempunyai kelebihan yogurt ini? Karena laktosa yang ada di dalam susu itu dipecah menjadi asam laktat, dan itu untuk beberapa orang itu sangat menguntungkan karena banyak yang namanya laktos intoleran. Jadi tubuhnya itu tidak bisa mencerna laktosa gitu ya, sehingga pada saat minum susu itu akan diare. Nah, dengan minum yogurt maka itu terselamatkan. Itu yang salah satunya yang menguntungkan. Yang merugikan banyak ya. Kita misalnya kemarin mendengar pandemi seperti ini, ada virus lah gitu ya. Kemudian ada bakteri yang menyebabkan kita pilek gitu ya. Kemudian jamur yang bisa menyebabkan misalnya itu penyakit kulit gitu dan sebagainya. Ya, itu adalah satu timbal balik. Itu biotik dan abiotik. Dan semuanya itu terangkum di dalam satu ekosistem gitu ya, terangkum di dalam satu ekosistem hubungan timbal balik ini. Jadi kalian bisa baca cara ekosistem. Jadi ekosistem itu apa jadi artinya? Put? Ekosistem itu apa jadi Put? Suatu unit yang di mana makhluk hidup dan benda mati abiotik itu saling mempengaruhi dan membentuk hidup berdampingan, begitu Ibu. Jadi ekosistem itu setiap makhluk hidup yang menjadi komponen di dalamnya itu, gitu ya, akan saling berinteraksi. Jadi kalau misalnya kita sebagai makhluk di dalam ekosistem itu ya selayaknya kita memang ada interaksi. Interaksi itu salah satu yang paling utama dalam misalnya kita mengeluarkan CO2 karbon dioksida di dalam pernapasan, kemudian ditangkaplah oleh apa? CO2-nya digunakan oleh apa? Oleh tumbuhan untuk apa? Fotosintesis. Untuk fotosintesis. Menghasilkan apa?
Oksigen. Dua. Sentra oksigen, Bu. Oksigen dan karbon dioksida. Oke, betul. Oksigennya dimanfaatkan juga untuk makhluk hidup lain. Oleh kita manusia, oleh hewan juga gitu. Jadi itulah interaksi semua ada di sana gitu ya. Nanti interaksi yang lebih kompleksnya banyak sehingga kita ada produsen, ada konsumen ya. Konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 gitu. Itu kompleks dan rasanya Ibu sudah tahu kalian mempelajarinya di SMA ya, komponen itu. Oke, kita teruskan kembali jadi kita mempelajari ekosistem dan ekosistem ini ya di dalamnya itu akan terjadi satu namanya kompleksitas. Jadi kalau ekosistem itu terdiri dari berbagai komponen yang banyak sekali ragamnya, misalnya ya ekosistem akuarium, ya sekarang kalian bayangkan atau bandingkan dengan ekosistem dengan di danau misalnya, ya kemudian kalian bandingkan dengan ekosistem di lautan, gitu ya. Maka sudah bisa dipastikan mana komponen dari ekosistem itu yang paling kompleks. Yang di laut, Bu. Yang di laut, Ibu. Kenapa? Kenapa di laut lebih kompleks, Irgi? Karena populasinya lebih luas, Bu. Populasinya lebih luas, Bu. Kalau populasi luasnya bagaimana maksudnya? Lebih banyak, Bu, jadi ada beragam. Oke. Jadi populasinya beragam, banyak gitu ya. Ada kalau di laut misalnya ada populasi ikan teri misalnya. Ada populasi ikan paus mungkin, ada populasi ikan hiu, ada berbagai macam kerang, ikan hias juga berbagai macam beragamnya ya. Kemudian ada karang, ada rumput laut dan sebagainya. Sementara misalnya kalau di akuarium ya itu bisa dikatakan kita menghitung dengan 10 jari juga itu sudah cukup misalnya ya komponen-komponen di dalamnya ya. Nah, itu yang dikatakan dengan biodiversitas atau keragaman hayati gitu ya. Jadi semakin banyak macam populasi ya di dalam satu ekosistem, maka ekosistem itu akan semakin stabil. Jadi kenapa semakin stabil? Karena hanya satu hilang tidak akan mempengaruhi ekosistem itu. Tapi kalau di akuarium saja misalnya, ya ikannya hilang nih, satu komponen itu hilang, mati misalnya ikannya. Maka yang akan mendominasi di sana apa? Misalnya jentik, ya jentik nyamuk misalnya. Itu akan kenapa? Itu menjadi tidak stabil nih. Kenapa? Karena jentik nyamuk yang biasanya itu dimakan oleh si ikan itu menjadi tidak termakan oleh ikan karena ikannya hilang. Oleh karena itu nanti menjadi tidak stabil si ekosistem di dalam ini karena si jentik jadi banyak menjadi masalah. Beda dengan di lautan misalnya. Hilang satu komponen, maka itu akan lebih stabil, tidak akan banyak terganggu. Gitu ya. Jadi di dalam satu ekosistem itu saat semakin kompleks itu keragamannya, maka akan semakin stabil lah si ekosistem itu. Maka itulah kenapa kita harus mempertahankan biodiversitas ini. Ya, jadi jangan sampai monyet misalnya yang kita ada di Kalimantan gitu ya, apa tuh yang hidungnya panjang tuh, bekantan ya. Nah, itu hilang tuh gitu ya. Karena apa? Hilangnya menurun populasinya. Padahal itu ikonnya kita gitu ya dengan keragaman hayati yang banyak di Indonesia gitu. Tapi walaupun misalnya itu satu hilang, itu sangat sayang. Kenapa si bekantan itu hilang? Karena makanannya itu adalah pohon apa ya, Ibu juga lupa, pohonnya itu satu pohon besar di hutan itu ya, di Kalimantan itu ada satu jenis pohon, dan itu menjadi makanan utama dari monyet itu, bekantan. Itu ternyata sudah banyak ditebangi gitu ya, karena hutannya itu banyak ditebangi, pohonnya ilegal yang overlogging, maka si bekantan itu menjadi kekurangan makanannya. Dan semakin lama itu dengan sendirinya akan semakin menyusut populasinya. Itu yang diharapkan itu tidak terjadi, gitu ya. Nah, itu adalah konsep dari hubungan antara biodiversitas dengan ekosistem. Ya, jadi nanti kalian harus paham
Kenapa? Kalau nanti pertanyaannya, kalian jelaskan apa kaitannya antara biodiversitas dengan ekosistem, gitu ya. Jadi kalian harus sudah paham itu. Oke, kita lanjutkan. Di ekosistem nanti ada individu, mulai dari yang terkecil. Individu akan berinteraksi, membentuk populasi. Misalnya populasi gajah Sumatera. Di dalamnya populasinya itu, si gajahnya itu akan berinteraksi. Ada yang jantan, betina, kawin, menghasilkan anak, mereka akan membentuk satu kelompok, gitu ya. Itu saling berinteraksi di sana. Kemudian populasi dengan populasi nanti, populasi gajah dengan populasi misalnya harimau Sumatera, itu juga nanti akan berinteraksi. Ya, antar populasi ini akan membentuk satu komunitas. Jadi komunitas hewan asli Sumatera misalnya, gitu ya. Nah itu semua akan saling terus hierarkinya akan meningkat. Komunitas gitu ya terjadi gitu karena ada interaksi. Kemudian nah, kita lanjut. Dan ini semua ada bagian-bagiannya ini dari mulai yang terkecil tersusun membentuk populasi, komunitas itu semuanya itu tersusun dari hal yang sangat kecil. Dari mulai sel tubuh kita ya ada protoplasmanya, kemudian ada selnya, tuh sel bergabung menjadi jaringan, jaringan bergabung menjadi organ, organ bergabung menjadi sistem organ bergabung sistem peredaran darah, sistem pencernaan gitu ya, sistem pendengaran, itu semua akan bergabung menjadi satu organisme yang lengkap. Gitu ya. Itu saling menyusun dari hal yang terkecil, sama di ekosistem juga. Dari mulai individu bergabung populasi komunitas gitu ya, komunitas ekosistem. Itu semua dari tingkatan yang kecil. Itu ya. Nah, ini pembentukannya. Kemudian dari organisme membentuk menjadi populasi, menjadi komunitas, ini adalah hierarkinya. Seperti ini. Dan di dalamnya itu tentunya nanti akan mempunyai peran ya, di dalam ekosistem itu akan mempunyai peran. Peranan yang paling besar atau di perbagian yang paling besar itu adalah golongan produsen dan golongan konsumen. Nah, sayangnya golongan produsen ini terbatas produsen ini. Kenapa disebut produsen? Karena dialah yang yang bisa menghasilkan tanpa tergantung kepada makhluk hidup lainnya. Menghasilkan nutrisi, menghasilkan bahan makanan untuk hidup itu dia bisa menghasilkannya untuk makhluk hidup yang lain. Inilah adalah golongan tumbuhan ya, atau tumbuhan berhijau daun. Kenapa? Karena hanya dengan bantuan sinar matahari golongan ini mampu memproduksi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh komponen yang lain, makhluk hidup yang lain. Ya, tumbuhan ini kemudian nanti akan dimakanlah oleh si hewan pemakan tumbuhan, sehingga hewan itu contohnya apa? Hewan apa yang disebutnya pemakan tumbuhan itu? Herbivora. Sehingga golongan herbivora itu termasuk ke dalam konsumen tingkat berapa? Tingkat pertama gitu ya, karena dialah yang pertama dalam rantai makanan memakan si produsen gitu ya, sehingga nanti terus ada produsen tingkat kedua gitu dan selanjutnya ya. Nah, jadi ini adalah hubungan antara manusia dan lingkungan dengan aliran materi, energi dan informasi. Jadi artinya ya di alam, di lingkungannya gitu ya, manusia itu atau makhluk hidup lainnya itu dia akan mempunyai peran masing-masing, dan perannya ini akan terkait dengan aliran materi dan energi ini gitu ya. Apa yang disebut materi, energi, informasi itu? Bahwa ini misalnya ya manusia tadi produsen ya, produsen akan menghasilkan energi dalam bentuk karbohidrat yang tertanam di dalam daun, di dalam biji, di dalam batang ya. Itu ada terbentuk karena proses namanya fotosintesis yang dibantu dari sinar matahari.
Nah, energi ini gitu ya, materi energi ini itu akan ditransfer gitu ya pada saat si produsen ini dimakan oleh entah manusia maupun oleh herbivora. Jadi si energi yang berasal dari tumbuhan itu akan pindah, mengalirlah ke si produsen. Ya. Nah, kemudian si sapi atau si domba misalnya yang memakan tumbuhan tadi, rumput gitu ya. Kemudian itu si energinya itu akan menjadi apa di dalam domba atau sapi yang dimakan dari karbohidrat, protein, lemak yang berasal dari tumbuhan itu tersimpan dalam bentuk apa tuh di si hewan herbivora ini? Energi, Bu. Iya, energinya dalam jaringan apa? Kalau di si tumbuhan tadi di dalam daun, di dalam biji misalnya gitu ya, di dalam batang gitu ya. Nah, kalau di ternak, di sapi atau di domba dalam bentuk di mana tersimpan energi ini? Daging. Oke, betul, di daging lah, kemudian di susu lah. Kalau itu sapi perah misalnya yang banyaknya. Kemudian, nah inilah tersimpan ini kemudian oleh manusia itu dimakanlah dagingnya, dipotong dimakanlah. Maka alih energi yang ada di daging, di susu misalnya ya, di telur, kalau itu unggas, maka itu akan mengalir ya ke manusia. Sama di manusia juga, jadilah daging, jadilah, dan yang jangan kita lupakan, apa coba di hewan dan di manusia itu selain jadi daging, energi itu selain di daging, selain di susu misalnya, ya di mana lagi yang tersimpan dan ini paling banyak? Energinya itu tersimpannya menjadi apa? Otot. Kalau otot itu daging. Lemak. Ada terus. Ayo, siapa nggak apa-apa? Iya. Tenaga, Bu. Telur mungkin, Bu. Peredaran darah. Produk. Ayo. Pupuk. Ayo. Pupuk. Feses. Ah, betul. Siapa tuh bilang feses? Siapa itu yang bilang feses? Saya, Bu. Ah, tuh jangan bilang saya tuh namanya, kan Ibu juga. Baginda NPM. Oh, Baginda ya, Baginda. Oke, pinter. Kalian jangan menafikan, jangan melupakan bahwa feses itu adalah energi yang tersimpan, yang kita hasilkan. Makanya kenapa kita konsepnya, kenapa di feses yang diolah itu bisa menjadi biogas? Ya, kenapa feses yang diolah itu bisa menjadi pupuk untuk bisa menghidupkan tanaman? Itulah yang disebut siklus, ya, siklus materi. Jadi terus berputar nih dari manusia, feses manusia, dari feses hewan, itu kemudian dijadikan pupuk, diberikan lagi ke produsen tuh untuk hidup si produsen. Itulah yang dinamakan siklus materi. Kita akan belajar nanti lebih jelasnya di daur, ya. Daur biogeokimia namanya. Jadi yang namanya daur atau siklus itu adalah satu sistem yang tidak ada putusnya. Jadi sistem yang memang itu terus-menerus berjalan selama komponen itu ada, gitu ya. Jadi itu kembali lagi dari sini ke sini, dari produsen ke K1, konsumen ke dekomposer, ke detritivore, akhirnya nanti kembali lagi ke si produsen. Dan itu materinya akan terus ditransfer dari satu komponen ke komponen ini, ke komponen terus ke lainnya, itu semua ada transfer energi di sana, gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih jelas lagi yang detail lagi di daur biogeokimia. Di SMA sudah disinggung tidak daur biogeokimia? Sudah ya? Sudah. Ayo, ada apa aja, daur apa aja? Sudah belum? Belum. Oke, atau kalau belum ya, kita nanti bahas dengan ini di daur. Oke. Nah, ini adalah kaitan ekologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Itu tentunya ilmu ekologi itu tidak bisa berdiri sendiri, ya.
kita dari dalam menghitung misalnya energi berapa yang bisa tertransfer, itu ada ilmu namanya matematika, ada fisika, ada kimia di situ, ya, ada ekologi, ekonomi, ada demografi, semuanya itu saling berkaitan, ya, semuanya. Jadi jangan ini bahwa ilmu-ilmu itu akan saling mendukung. Nah, dalam misalnya dari biologi itu bagaimana kita mempelajari sel, inti sel, jaringan organ itu ada terkait dengan biologi. Ya, dan bagaimana hubungannya nanti dengan organisme. Jadi ini ilmu yang saling terkait satu sama lain di dalam kita mempelajari ekologi. Nah, sekarang apa sih perbedaannya antara ekologi dengan ilmu lingkungan? Karena ada yang menyatakan bahwa ekologi ilmu lingkungan gitu ya. Ternyata sebetulnya tidak membahas satu arah gitu ya, pembahasannya satu arah kaitannya, tetapi ada sesuatu yang memang membedakannya. Jadi kaitan ekologi itu termasuk di dalamnya adalah lebih kompleks gitu ya, ada fisiologinya, ada evolusinya, ada genetikanya, bagaimana perilakunya gitu. Itu semua lebih kompleks pembahasannya. Beda dengan ilmu lingkungan yang konteksnya itu bahwa bagaimana lingkungan hanya dengan komponen-komponennya saja gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita juga nanti akan mempelajari bagaimana ekologi hewan gitu ya. Bukunya sudah Ibu ada, nanti diinikan ke Live Unpad ya. Bagaimana hewan ini tersusun dari sel-sel yang kompleks yang disebut multiseluler, gitu ya, kromosomnya seperti apa gitu ya, sehingga nanti di dalam kepentingan manusia gitu ya kita bisa melakukan satu namanya rekayasa genetik. Ya, bagaimana misalnya kita menghasilkan sapi dengan ketahanannya dia terhadap iklim yang panas yang ada di Indonesia. Karena misalnya sapi Friesian Holland yang sering pernah mendengar kalian namanya FH gitu ya, yang tampilannya itu genotipnya itu adalah belang ya. Pernah kan lihat sapi FH, pernah lihat? Belang putih hitam ya itu. Nah, itu di negara asalnya produksinya itu bisa tinggi. Ya per harinya itu sampai bisa 40-45 liter per hari. Sementara di daerah tropik itu hanya setengahnya gitu. Nah, oleh karena itu para genetis ya, ahli genetika itu bagaimana merekayasa kromosomnya. Ini terkait genetik, informasi genetik produksi susu ketahanan sapi ini terhadap panas itu di mana sih? Itu direkayasa lah gitu ya. Sehingga si sapi FH itu akan lebih tahan terhadap panas dan bisa berproduksi dengan nyaman di suhu tropik seperti di Indonesia. Gitu. Nah itu adalah kaitan-kaitan nanti bagaimana ilmu genetik itu mendukung tentang komponen dari ekosistem ini bisa beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Gitu ya. Ibu lewat ini organismenya, ekologi ini juga nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian ini perbedaan hewan dengan ternak juga. Itu ini ada yang tahu apa perbedaan hewan dengan ternak? Dengan kalimat simpel. Apa bedanya? Coba. Saya, Bu. Jadi kalau ternak jangan bilang saya, jangan bilang saya nama aja langsung. Irgi, Bu. Irgi ya, Yogi. Ya, izin jawab, Bu. Jadi untuk ternak itu sebuah hewan peliharaan yang hidupnya itu udah diatur dari mulai pola makan, terus sanitasinya untuk menghasilkan produksi, Bu, untuk menghasilkan uang. Kalau hewan? Kalau hewan mah sebagai hewan peliharaan untuk kesenangan gitu, tapi tidak diperuntukkan untuk menghasilkan uang. Jadi hewan itu adalah rumah besarnya, gitu ya.
Ada istilah ini namanya didomestikasi. Jadi saat misalnya dulu sapi itu nenek moyangnya dari apa nih? Dari banteng misalnya, ya. Nenek moyangnya. Itu kemudian dulu zaman dulu si manusia itu perlu untuk asalnya misalnya pada saat mau kebutuhan makan konsumsi hewani maka itu berburu dulu. Mau kalau berburu dapat maka dia akan bisa menikmati si daging dari banteng itu. Tapi lama-kelamaan si manusia itu tidak berpindah-pindah, dia diam di satu tempat, maka mulailah berpikir untuk dapat menyediakan hewan itu dengan mudah. Maka mulailah ada proses domestikasi. Diambillah hewan si banteng itu, ada prosesnya, tentunya suatu proses yang panjang gitu ya, yang sehingga akhirnya secara genetik itu diturunkan. Ya, asalnya misalnya dia liar, kemudian karena dia sudah terbiasa prosesnya oleh manusia itu dikurung misalnya, ya itu ternyata sifat-sifat yang berubah itu diturunkan ke keturunannya, dan itu pada akhirnya itu menjadi satu binatang atau satu hewan yang sudah didomestikasi, maka sebutannya berubah, bukan hewan lagi tapi ternak. Gitu ya. Jadi prosesnya itu sudah melalui suatu proses yang panjang sehingga perubahan-perubahan itu secara permanen diturunkan gitu ya ke keturunannya. Nah, itu produknya itu namanya ternak. Jadi kalau sekarang makanya apakah rusa disebut ternak? Pertanyaannya sekarang, apakah rusa disebut ternak? Bukan, apakah gajah disebut ternak? Bukan. Ya, bukan. Jadi makanya kenapa di Fakultas Peternakan itu tidak ada kita kajian tentang rusa, ya. Tidak ada karena kita mengkajinya terbatas ke ternak. Tetapi ada yang namanya ternak harapan. Jadi maksud ternak harapan di sini itu adalah proses domestikasi sedang berlangsung. Jadi mungkin saja nanti si rusa gitu kalau dikembangkan, dibudidayakan terus-terusan dan memang populasi di alamnya itu sudah banyak kembali gitu ya, itu bisa menjadi satu karakteristik yang dikategorikan sebagai ternak mungkin gitu ya. Jadi ini bedanya hewan dengan ternak. Nah, ini tujuan mempelajari ekologi peternakan ini karena kita itu sebagai komponen dari satu lingkungan, termasuk usaha peternakan itu tidak lepas dari lingkungannya. Jadi jangan sampai kita misalnya memelihara ternak, sapi, tetapi kita tidak menyediakan lahan rumputnya misalnya. Ya lah sapinya mau makan dari mana? Ya nyari Bu, nyarinya di mana? Nah itu nanti akan yang muncul di kasus. Kalian akan membahasnya di kasus itu ya. Bagaimana usaha peternakan itu tidak bisa lepas dari lingkungannya ya. Ini oke, kita lanjutkan. Itu terkait dengan ruang lingkup. Jadi intinya bahwa kita usaha peternakan itu tentunya ada hubungan timbal balik dengan lingkungannya dan kita harus mengetahuinya, komponen-komponen yang mempengaruhinya apa, dan bagaimana kita menyiasati sehingga usaha peternakan ini tidak mengganggu stabilisasi dari ekosistem di lingkungannya ini, gitu ya. Jadi jangan sampai limbah yang dihasilkan nih dari si ternak yang dipelihara, kemudian bukannya bermanfaat untuk si produsen, untuk pertumbuhan si produsen sebagai pupuk, tapi ternyata dibuang misalnya ke sungai. Dibuang ke sungai ya apa yang terjadi, maka malah sungai atau ekosistem sungai itu akan terganggu. BOD COD-nya tinggi, bisa apa itu BOD COD nanti kan pelajari lebih lanjut ya. Itu ada yang ditanyakan dulu tidak terkait dengan ini, dengan ruang lingkup atau. Nah, sebetulnya ekosistem tadi sudah Ibu bahas sebetulnya ya, ekosistem ini. Sehingga nanti Ibu akan lihat dulu di sini mana ekosistem itu ya. Ini akan keragaman hayati.
Ekosistemnya. Ekosistem. Nah, ini. Kalau Ibu lewat-lewat, nanti kalau lebih jelasnya kalian bisa baca, bisa dengarkan videonya nanti di live Unpad kalau sudah normal kembali ya. Oke, Ibu lanjutkan dengan ekosistemnya ya. Dan ini sebetulnya kenapa ini kamu? Ya, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik. Tadi Ibu lewat karena sebagian sudah banyak. Dan ini adalah satu definisi dari ekosistem dari berbagai sumber referensi. Boleh kalian mau mengambil referensi dari mana tapi yang jelas kalian harus paham sebetulnya apa keywordnya ya dari ekosistem itu. Ada komponen ya makhluk hidup dan tidak hidup, biotik dan abiotik, dan antara komponen ini berinteraksi. Itu saja keywordnya sebetulnya ya. Jadi apapun itu definisinya sebetulnya sama, keywordnya itu seperti itu. Jadi kalian bisa baca ini komponen abiotik biotiknya tadi juga kalian sudah bisa mengidentifikasi, maka Ibu akan lewat. Kemudian organismenya juga ada autotrof dengan heterotrof. Apa yang disebut autotrof? Organisme yang bisa menghasilkan energinya sendiri, Bu. Oke, pintar. Kalau heterotrof? Peran unsur lingkungan hidup, Ibu, yang memanfaatkan tumbuhan atau manfaat dari keberadaan autotrof itu, Ibu. Oke, jadi si ininya memanfaatkan dari si autotrof gitu ya, dia tidak bisa membentuk ini sendiri. Oke, udah bagus, berapa kalian sudah paham. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan adalah ekosistem yang paling sederhana. Kalian punya akuarium misalnya di rumah gitu ya, kalian amati, tentunya di sana ada makhluk hidupnya, ikan, jentik misalnya ya, yang tidak terlihat oleh mata, kemudian juga plankton gitu ya, yang menjadi makanannya si ikan. Nah, ini kemudian ada air di sini yang sebagai abiotiknya ada. Mungkin ini tumbuhan yang tidak hidup mungkin kalau di ini, atau mungkin juga kalian simpan tumbuhan hidup, itu berarti komponen biotik. Ini semua saling berinteraksi ya. Jadi si tanaman yang ada air atau tanaman air yang ada di akuarium tentunya akan menghasilkan oksigen dan larut nanti di dalam air ini dan digunakan oleh si ikan. Jadi jangan salah, walaupun ikan hidup di air bukan berarti dia tidak menghirup oksigen untuk hidupnya, ya. Tapi berbeda dengan kita, dia oksigennya itu oksigen yang sudah terlarut di dalam air, gitu ya. Jadi saat misalnya si oksigen di dalam airnya itu habis, maka dia juga akan mati si ikannya itu. Kalian ingat misalnya kalau kita mengangkut ikan, beli ikan misalnya, ya, maka di plastik ikan itu digembungkan dan ditambahkan oksigen. Ya. Jadi saat misalnya kehabisan lama gitu, oksigennya habis digunakan untuk hidupnya si ikan, lama-lama ikannya lemas mati. Nah, itu tandanya bahwa memang ikan juga perlu oksigen, ya walaupun itu terlarut. Nah, ini saling berinteraksi di antara si komponen-komponen ini. Ini yang paling sederhana. Kemudian ini ekosistem yang lebih kompleks di laut, ini juga lebih kompleks lagi gitu ya. Ini semua kalian bisa lihat bagaimana ekosistem ini seperti ini di bawah laut dalam. Ini tentunya komponen-komponen ini akan berbeda satu sama lain. Walaupun sama-sama laut, itu akan mempunyai jenis komponen ekosistem itu berbeda.
antara misalnya laut dangkal dengan laut dalam itu berbeda gitu ya. Nah ini keragaman yang sangat ini banyak. Nah ini juga ekosistem hutan misalnya. Hutan tropis, misalnya seperti misalnya hutan di Indonesia di Kalimantan lah, misalnya ya di Papua lah, gitu. Karena di Jawa mah udah sedikit ya hutannya, paling di daerah-daerah gunung gitu ya itu. Nah ini tentunya akan mempunyai komponen-komponen sistem yang berbeda satu sama lain, misalnya dengan hutan tundra misalnya yang ada di negara-negara bahkan ya. Jadi itu berbeda karakteristiknya nanti dan interaksinya ini nanti ada interaksi antar individu, ada interaksi antar populasi gitu ya, antara komponen biotik dan abiotiknya itu semua berinteraksi. Tadi membentuk populasi lah, akan membentuk komunitas lah gitu ya. Dan bentuk interaksinya itu juga kalian sudah tahu antar populasi itu ada yang namanya predasi. Interaksi antara dimakan dan memakan. Ya, ada predator, ada apa tuh? Mangsa, Ibu. Mangsa atau apa ya istilah kerennya? Ayo, apa? Predator ada? Prey, bukan. Ada prey. Ya, begitu. Ya, jadi itu kalian sudah tahu lah. Kemudian ada kompetisi, ya. Kompetisi itu kalau yang satu tumbuh dengan subur, maka individu yang lain akan terhambat pertumbuhannya. Itu ada kompetisi. Kemudian ada simbiosis. Simbiosis itu ada mutualisme, ada komensalisme, ada parasitisme. Ayo, siapa yang ini? Apa itu mutualisme? Saling apa? Yang satu hubungan antara si populasi ini. Kalau komensalisme tidak ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Tidak dirugikan. Yang satu untung, satu dirugikan. Diuntungkan, yang satu tidak. Yang satu tidak mendapat kerugian. Yang satu tidak apa-apa, rugi tidak, untung tidak, gitu ya. Nah, parasi
ya. Tapi dia bisa nempel di jari, di ibu jari, saking kecilnya, gitu. Nah itu dimuat. Indonesia tuh terkenal, termasuk ada namanya ikan kulakan yang beberapa waktu lalu itu sudah dinyatakan punah, ternyata di Manado diketemukan tuh ikan purba namanya kulakan. Banyak sekali aneka ragam itu, maka disebut mega biodiversity ya. Nah ini oleh karena itu salah satu kewajibanlah kita melindunginya. Oleh karena muncullah itu satu peraturan perundangan, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada presiden kepres, ada keputusan menteri, kementerinya juga ada menteri kehutanan, ada menteri SDM energi, itu ya saling-saling dalam hal ini adalah untuk melindungi keanekaragaman gitu ya. Oke, Ibu harus lihat dulu jam. Jam berapa sekarang? Coba sebentar lagi. Nah, ini itu terkait dengan keanekaragaman hayati ya. Nah, sekarang yang harus Ibu sampaikan adalah terkait dengan nanti untuk tugas minggu depan. Gitu ya. Nah, jadi sorry, Ibu itu Ibu tutup dulu ini. Oke, Ibu share screen yang ini. Yang belum. Ibu share screen. Ibu share screen yang mana tadi ya? Coba lihat di kasus. Nah, ini sebentar aja Ibu share-kan. Nah, ini udah lihat belum? Ini lihat ya. Oke, kita lihat sekarang kasusnya di ini. Jadi kasus ekologi peternakan. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa di dalam ekosistem itu kita harus menjaga keseimbangan dari ekosistem itu. Bagaimana cara menjaganya? Tentunya kita harus bisa mempertahankan semua komponen yang ada di dalam ekosistem tersebut. Jadi jangan sampai yang satu rusak, maka dengan satu komponen rusak menghilang, maka itu keseimbangan akan terganggu. Nah, termasuk di usaha peternakan. Gitu ya. Jadi di usaha peternakan itu sebagai ekosistem buatan, maka kita harus menjaga keseimbangan ekosistem tersebut. Gitu ya. Jadi ketidakseimbangan ini terjadi apabila apa? Ya, apabila komponennya di dalam ekosistem itu hilang atau rusak. Gitu ya. Nah, apabila keseimbangan ini tidak kita peroleh, maka nantinya lebih jauhnya akan berakibat yang lebih buruk lagi. Contoh apa? Misalnya banjir lah gitu ya. Nah, kemudian kekeringan lah, itu adalah semuanya dampak dari tindakan manusia yang tidak memperhatikan lingkungan. Nah, oleh karena itu kalian mulai belajar mengidentifikasi dulu awalnya gitu ya. Apa saja sih ini? Kita bagi 5 kelompok. Sudah tadi benar dibagi? Oh, belum lagi. Oke, jadi kalian harus sudah ya, karena harus sudah mulai bekerja dan minggu depan harus sudah presentasi ya. Kelompok itu peternakan ini apa namanya? Jadi artinya ini peternakan konvensional, tradisional, rakyat lah. Peternakan rakyat misalnya hanya memelihara 5 ekor, 2 ekor misalnya ya. Dan biasanya itu adanya di kampungan. Seringkali tempatnya itu belakang dapurnya gitu. Jadi antara dapur dengan kandangnya itu bersatu kadang gitu ya. Nah, itu bagaimana kalian mengidentifikasi dulu gitu ya.
Kemudian nanti kita lihat komponen-komponennya di situ apa saja, dan itu bagaimana misalnya kalau di sana itu komponen si sapi itu apa yang diperlukan untuk hidupnya gitu ya. Nah, ini kemudian kelompok kedua itu intensif di feedlot. Feedlot itu adalah peternakan yang sudah memperhitungkan faktor-faktor produksinya. Contohnya adalah bagaimana misalnya di feedlot itu sudah diperhitungkan sapi ini perharinya butuh berapa kilo pakan sehingga terpenuhi nutrisinya. Dan biasanya ini sudah diarahkan ke penggemukan. Pemeliharaannya kurang lebih 3-4 bulan. Ya, gitu. Nah, ini juga bagaimana nanti di sini nih komponen-komponen yang ada di dalamnya di feedlot ini, karena di antara nomor 1 dengan nomor 2 ini sama-sama dikandangkan, gitu ya. Tetapi bagaimana perbedaannya nanti kalian mungkin nanti di dalam diskusi akan muncul nanti, gitu ya. Kemudian kelompok ketiga adalah peternakan ekstensif di padang penggembalaan, gitu. Di penggembalaan. Bagaimana nih, misalnya biasanya yang ideal kalian cari referensi. 1 hektar itu untuk berapa ekor? Biasanya untuk 3 ekor. Nah, kalau misalnya diberikan itu rumputnya selalu ada. Berbeda kalau dipelihara di kelompok 1 dengan 2 di peternakan intensif. Saat si manusia sebagai komponen ekosistem di situ gitu ya yang mengendalikan tidak menyediakan si rumputnya, maka si ternaknya itu mati gitu ya. Berbeda kalau di ekstensif. Di ekstensif itu mereka akan rumputnya selalu ada karena di padang mereka diabur di padang penggembalaan. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata kepadatannya ternaknya itu melebihi misalnya. Nah, itu nanti harus ada sistem rotasi misalnya. Biasanya sistem rotasinya ini rumput di blok ini misalnya di berapa kawasan berapa hektar misalnya sapinya ada 100 ekor misalnya ya, maka harus ada di dalam satu kawasan itu akan habis pada berapa hari gitu, berapa minggu. Nanti kalau sudah diprediksi atau diestimasi atau dihitung itu habis di 2 minggu, maka si ternak itu akan digiring misalnya ya, akan digiring ke tempat lain yang hijauannya masih utuh. Nah, kemudian terus akhirnya nanti kembali lagi ke tempat semula itu saat rumput yang habis itu sudah tumbuh kembali gitu. Nah, itu adalah sistem rotasi ada. Jadi kalian cari bagaimana dan kalian mungkin boleh berpendapat bagaimana solusinya gitu ya. Bagaimana solusinya ini agar keseimbangan ekosistemnya itu tetap terjaga gitu ya. Nah, itu kemudian kelompok yang keempat terintegrasi. Jadi peternakan yang terekstensif tapi terintegrasi dengan perkebunan sawit. Itu banyak. Ada nanti Ibu kirimkan videonya, ada juga videonya. Kalau mau kalian cari sendiri banyak. Sekarang itu dengan ada internet kita itu dunia tanpa batas. Kalian bisa mencarinya sendiri gitu ya. Bagaimana peternakan yang terintegrasi dengan perkebunan sawit ini. Nah, ini apa yang terjadi nanti? Apa interaksi di dalamnya? Gitu. Apa peranan si ternak itu? Apakah ada kontribusinya gitu ya di kebun sawit ini gitu. Ini kalian identifikasi. Kemudian di kelompok 5 pemeliharaan ternak di pertambangan batu bara. Jadi gini, ada yang namanya reklamasi. Reklamasi. Apa ini? Namanya revitalisasi lahan batu bara. Jadi batu bara itu, jadi pada saat misalnya sudah tidak ekonomis lagi ditambang, karena apa? Karena kalorinya rendah gitu ya. Maka itu ditinggalkan, tidak akan ada penambangan lagi di lahan itu. Akibatnya apa? Lahannya itu tandus karena sudah digali, sudah ditambang. Nah, itu sekarang cara mengembalikannya itu dengan dijadikan lahan peternakan gitu ya. Jadi di sana dipakai untuk
memelihara sapi potong dengan cara diabur gitu ya, dengan dikembalakan, dan itu tentunya ditanami rumput dulu gitu ya, dan itu bagaimana nanti di sana, apakah haranya masih bagus misalnya untuk tumbuhan rumput pakan hijauan, harus pH-nya bagaimana, harus ditumbuhi pemilihan rumputnya yang seperti apa, nanti kalian bisa diidentifikasi ya. Di kelompok 5 itu. Jadi ini kelompok 5 kelompok ini. Jadi nanti mungkin Abrar bisa boleh menentukan kelompoknya dulu 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya siapa-siapa saja, dan nanti sudah ditentukan kelompoknya baru nanti dikocok misalnya ya. Oh, ini kelompok ini dapatnya temanya ini. Kelompok ini dapatnya temanya ini dan seterusnya. Ya, boleh seperti itu. Silakan Ibu beri kebebasan. Ini ada kalian buatnya hanya di PowerPoint saja, dan Ibu harapkan ada gambar-gambar. Kalian cerita dari gambar-gambar itu. Jadi jangan hanya membaca dari uraian tulisan, tidak menarik gitu. Tapi kalian kelihatan paham apabila kalian bisa menerjemahkan dari gambar. Itu yang Ibu suka. Gitu ya. Karena dengan dari gambar kemudian kalian menerjemahkan artinya kalian paham. Kalau hanya membaca emang mudah. Tapi Bu, gimana? Apalagi sekarang dengan online seperti ini, kalian bisa menjelaskannya, ada contekan, kan bisa, itu lebih mudah, ya. Tapi kalian belajar ini kan bagaimana menampilkannya itu dengan baik. Nah, oke, biasanya Ibu memberikan memberikan reward nih, Ibu kompetisikan. Dari 5 kelompok ini mana nih tampilannya nanti yang terbaik? Ibu akan selain dapat nilai yang baik, Ibu juga nanti akan memberikan reward. Gitu ya. Oke, nanti lihat di ininya mana yang terbaik dari tampilannya, dari kekompakannya, gitu ya. Kalian semua anggota kelompoknya harus masing-masing membawa peran. Jangan hanya pasif saja, Bu, saya hanya bagian berdoa sajalah, nggak bisa ya. Harus kalian nih. Udah habis Ibu, waktunya. Sorry, kalian harus belajar lagi mungkin dengan mata kuliah lain. Berhubung waktunya sudah selesai, habis. Nanti boleh pertanyaan atau diskusi kita lanjutkan boleh di WA group ya. Ya, begitu saja untuk hari ini. Dibuka dulu, Ibu screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Screen terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas kehadirannya. Sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Tetap jaga semangat. Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu. Terima kasih Bu.